Zuling masuk ke kamar mandi, membersihkan diri dan berniat untuk tidur nyenyak setelahnya. Tapi saat dia menyisir rambutnya dengan tangan, Zuling menyadari bahwa rambutnya bukan hanya rontok, tapi benar-benar ada segumpalan rambut yang terlepas dari kulit kepalanya. Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kalau sekarang ada yang lagi sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas diberi kesembuhan. Di dua video sebelumnya, saya sudah membawakan kisah nyata kasus yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Video ini bercerita tentang si Boteng yang pura-pura sakit supaya bisa mendapat perhatian dari orang-orang. Sementara di video ini, pasiennya sakit beneran, tapi dokter malah menuduhnya berpura-pura sakit. Yang belum nonton dua kasus itu, linknya nanti saya kasih di akhir video ini. Untuk kisah hari ini, saya masih akan membawakan cerita yang berkaitan dengan penyakit misterius, yang kasusnya tidak terpecahkan hingga 30 tahun. Langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Universitas Tsinghua adalah satu di antara anggota Liga 9 universitas paling prestisius milik pemerintah Tiongkok. Sejak didirikan pada tahun 1911, institusi ini sudah banyak melahirkan ahli-ahli terkemuka di berbagai bidang, serta mencetak para tokoh-tokoh politik penting di negara tersebut. Dengan reputasi itu, sangat tidak mudah untuk bisa menjadi mahasiswa di universitas ini. Biaya kuliahnya memang tidak terlalu mahal, tapi ujian masuknya sangat ketat. Kalau bukan berasal dari kalangan atas, jangan harap bisa masuk ke universitas ini. Bahkan kalaupun berasal dari keluarga pejabat, pihak universitas hanya akan menerima mereka yang memiliki otak jenius, bukan asal kaya atau asal anak pejabat. Masuk Universitas Tsinghua lebih susah daripada masuk Universitas Harvard di Amerika Serikat. Tsinghua juga lebih banyak diisi oleh mahasiswa internasional daripada mahasiswa lokal. Setelah berhasil melalui ujian masuk yang ketat, tantangan selanjutnya adalah mempertahankan eksistensi di tengah persaingan yang ketat di antara para mahasiswa. Nama besar universitas dan reputasi para alumni, membuat mereka selalu bersaing dan tidak boleh lengah sedetik pun. Berada di urutan bawah, berarti mahasiswa itu termasuk ke dalam kasta yang rendah. Sebagian alumni bercerita kalau mereka akan melakukan segala cara untuk bisa berada di urutan peringkat atas, benar-benar segala cara mereka lakukan, berbuat kecurangan ini itu, bahkan mengkhianati teman sendiri. Di antara mereka yang berhasil lolos seleksi di tahun 93, adalah seorang gadis yang bernama Zuling. Bersama 20 mahasiswa laki-laki dan 10 mahasiswa perempuan lainnya, Zuling mengambil jurusan kimia fisika di universitas itu. Gadis yang lahir pada tanggal 24 April tahun 1973 ini, menyelesaikan tahun pertama kuliah dengan berada di peringkat 3 dari kelasnya, peringkat 1 dan 2-nya adalah laki-laki. Jadi Zuling dipandang sebagai mahasiswi yang paling unggul di antara yang lain, bukan hanya pintar, dia juga memiliki penampilan yang menarik. Semua orang meramalkan masa depan yang cerah menanti Zuling, entah itu karir di pemerintahan atau di perusahaan besar. Selain rajin kuliah dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dosen, Zuling juga tergabung dalam orkestra universitas, di mana dia biasa memainkan instrumen guqin dan zongruan, dan dia benar-benar mahir dengan dua alat musik tersebut. Zuling memiliki pergaulan yang luas di antara mahasiswa. Tak sedikit yang mengagumi bahkan menyatakan ketertarikan terhadap Zuling. Tapi bagi Zuling, prioritas utamanya adalah lulus kuliah sesegera mungkin. Walaupun dia berasal dari keluarga menengah ke atas, di mana ayahnya adalah seorang karyawan senior di pemerintahan, sementara ibunya adalah karyawan perusahaan besar di Tiongkok, tapi Zuling tidak bisa bersantai dan harus menamatkan studinya tepat waktu. Di tahun kedua studinya, Zuling tetap fokus dengan semua jadwal kuliah, menyelesaikan tugas-tugas dari dosen, setiap hari berjalan cepat ke sana ke sini untuk menyelesaikan semua kegiatannya. Zuling seperti manusia super yang tidak kenal lelah. Hingga suatu hari di akhir tahun 1994, kondisi kesehatannya menurun drastis secara tiba-tiba tanpa tahu apa penyebabnya. Tanggal 24 November tahun 1994, Zuling datang ke klinik kampus,
mengeluhkan kondisi perutnya yang terus-terusan sakit disertai hilangnya nafsu makan. Di hari-hari berikutnya, rasa tidak nyaman di perut belum juga hilang, dan sedikit demi sedikit rambutnya mulai rontok. Zuling tahu ada yang tidak beres dengan kesehatannya, tapi dia harus terus mengikuti latihan orkestra, karena pada tanggal 11 Desember tahun 1994, Zuling akan tampil solo memainkan Guqin di gedung konser Beijing. Dengan kondisi yang tidak fit, Zuling tetap memaksakan diri. Universitas Tsinghua, yang sering disebut sebagai Harvard-nya Cina, sering ditunjuk menjadi tuan rumah pertunjukan musik, bekerja sama dengan Beijing Symphony Orchestra. Acara ini sangat penting bagi para penampil, salah satunya Zuling, yang akan jadi ajang untuk menunjukkan bakat dan keterampilan di bidang seni musik. Walaupun Zuling kuliah di jurusan eksakta, tapi kemahirannya memainkan alat musik bisa menjadi nilai tambah tersendiri dalam profilnya kelak. Di antara para tamu undangan, ada banyak tokoh-tokoh penting yang datang, alumni yang sudah sukses, pejabat dari pemerintahan, profesor, dan para pengusaha serta pemimpin perusahaan, yang nantinya mungkin akan merekrut Zuling. Sambil menunggu gilirannya untuk tampil secara solo, Zuling menguatkan tubuhnya yang tidak enak. Sekujur tubuhnya terasa panas, perutnya masih tidak nyaman, sementara matanya juga mulai kabur yang membuatnya harus menggunakan kacamata. Akhirnya tiba giliran Zuling untuk tampil, membawakan sebuah lagu dengan alat musik Guqin. Dia harus fokus dan lebur dalam alunan irama dari senar yang dia petik dengan jari jemarinya. Guqin adalah alat musik tradisional Tiongkok kuno, sejenis kecapi yang memiliki 7 senar. Guqin sangat diminati oleh para sastrawan dan intelektual, karena memiliki sejarah panjang selama lebih dari 5.000 tahun sejak dinasti Song. Mereka yang bisa memainkan Guqin, dipandang sebagai orang yang berkelas, seorang intelektual, dan akan dihormati. Makanya penampilan malam itu menjadi sangat penting bagi Zuling. Kalau dia berhasil tanpa cacat dalam penampilannya, maka Zuling akan mendapat jalur istimewa dalam karirnya kelak. Di barisan belakang, teman-temannya juga harap-harap cemas seperti Zuling, karena mereka tahu bagaimana kerja keras gadis itu berlatih selama 2 bulan, sementara kondisi kesehatannya semakin memburuk. Dia bahkan mengabaikan rasa sakitnya demi penampilan selama 6 menit ini. Saat jari Zuling mulai menyentuh senar, teman-temannya menahan nafas karena tegang. Namun tak lama kemudian, ketegangan itu reda bersama alunan irama yang dimainkan Zuling. Bukan hanya larut dalam emosi, mereka bahkan meneteskan air mata, seolah bisa merasakan kesakitan Zuling. Tidak tampak raut wajah gugup sama sekali. Zuling seakan menyatu dengan melodi yang tercipta dari sentuhan jari-jarinya dengan senar Guqin, sampai kemudian penampilan itu pun selesai, tanpa kesalahan. Semua yang hadir memberikan tepukan tangan sebagai penghargaan atas penampilan gemilang tersebut. Zuling membungkuk hormat, lalu turun dari podium. Dari teater, Zuling langsung pulang ke rumah, melewatkan penampilan yang lain dan pesta setelah pertunjukan. Selain sakit, tubuhnya juga sangat lelah karena selama 3 hari terakhir, Zuling tidak ada nafsu makan dan hampir tidak pernah tidur. Zuling masuk ke kamar mandi, membersihkan diri dan berniat untuk tidur nyenyak setelahnya. Tapi saat dia menyisir rambutnya dengan tangan, Zuling menyadari bahwa rambutnya bukan hanya rontok, tapi benar-benar ada segumpalan rambut yang terlepas dari kulit kepalanya. Dengan panik Zuling langsung berlari ke arah cermin, dan melihat di beberapa bagian kepalanya sudah botak. Tapi Zuling menganggap bahwa kerontokan rambut secara tidak wajar itu adalah efek dari stres dan kelelahannya dalam 2 bulan terakhir ini, jadi dia mengabaikan kondisinya, berharap besok atau lusa semua akan kembali normal. Besoknya, kondisi Zuling bukannya membaik, malah semakin parah. Namun Zuling terus saja mengabaikan kondisinya dan berusaha untuk tidak melewatkan satupun jadwal kuliahnya. Di hari berikutnya, Zuling terlambat datang ke kelas. Disusul kemudian besoknya lagi, Zuling benar-benar tidak masuk kuliah. 3 orang teman sekamarnya menyarankan Zuling untuk ke rumah sakit, tapi Zuling menolak dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya stres, besok juga dia akan masuk kuliah lagi. Zuling terus memaksakan diri karena minggu itu adalah minggu terakhir ujian semester. Zuling berhasil menyelesaikan ujian semesternya, tapi semua orang bisa melihat kalau kondisinya sudah benar-benar parah. Dia berjalan sambil agak membungkuk karena menahan sakit di bagian perut. Dia juga harus memakai topi atau sejenisnya, untuk menutupi kepalanya yang botak. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya pucat pasi dengan bibir yang sedikit berwarna ungu. Zuling yang mondar-mandir di kampus terlihat seperti mayat hidup.
Berkali-kali dia datang ke klinik kampus untuk meminta obat penghilang rasa nyeri, sampai kemudian pihak klinik tidak mau lagi memberinya obat dan memaksa Zuling untuk dirawat di rumah sakit. Sejak Zuling mulai mendapatkan perawatan di rumah sakit, ada banyak hipotesa yang beredar di kampus terkait kondisi gadis itu. Melihat dari gejalanya, ada yang berpikir kalau Zuling mengidap kanker, ada juga yang berpendapat kalau Zuling mengidap kelainan autoimun, tapi hipotesa yang paling banyak disebutkan adalah Zuling terpapar sejenis zat kimia. Sebagai mahasiswa kimia fisika, mungkin Zuling terlibat dalam sebuah proyek eksperimen rahasia yang bertujuan untuk menemukan terobosan baru. Tapi, mungkinkah Zuling melangkah terlalu jauh hingga membahayakan nyawanya sendiri? Setelah kurang lebih 1 bulan menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi Zuling berangsur membaik, atau setidaknya, begitu pengakuannya. Zuling memalsukan kondisinya, seakan-akan dia sudah mulai sembuh total dan kembali normal, supaya dia bisa kuliah lagi. Semester baru telah dimulai, dan Zuling tidak mau lebih banyak ketinggalan kelas. Namun hanya dalam waktu seminggu, kondisi Zuling drop lagi. Kali ini dia merasakan rasa nyeri yang hebat di bagian betis, lalu merambat ke paha, hingga ke punggungnya. Orang tua Zuling kemudian membawanya ke rumah sakit lain, di mana seorang profesor di sana memberitahu mereka bahwa kondisi Zuling mirip dengan kasus keracunan talium di Universitas Tsinghua pada tahun 60-an. Untuk memperkuat diagnosanya, profesor itu menghubungi profesor lain di Akademi Ilmu Kedokteran Tiongkok, yang kemudian melakukan beberapa tes, dan menyimpulkan bahwa Zuling mengalami keracunan talium. Tapi Zuling membantah bahwa dia pernah melakukan kontak dengan zat berbahaya itu. Klaim tersebut juga dipertegas oleh pihak universitas, yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki talium dan tidak melakukan proyek apapun terkait talium. Oleh karena itu, kecurigaan terhadap talium dikesampingkan. Bei Zicheng, sahabat Zuling sejak SMP, datang ke rumah sakit untuk menjenguk gadis itu. Namun begitu dia melangkah masuk ke ruang perawatan, Bei Zicheng terkejut dan spontan keluar lagi dari sana, bukan karena dia merasa takut tertular penyakit, tapi karena Bei Zicheng terguncang melihat kondisi sahabatnya itu. Bagaimana bisa Zuling yang dia kenal dulu, berubah menjadi seperti ini? Penyakit apa yang telah merampas semua hal baik di fisik Zuling? Sebulan lalu, Zuling merasa tidak enak badan dengan beberapa gejala, tapi kondisinya sekarang sudah benar-benar parah. Dia hanya bisa terbaring dengan menggunakan alat bantu kehidupan dan selang-selang di sekujur tubuhnya. Sebagian wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya lumpuh dan mati rasa. Mulutnya menganga, matanya terbelalak seakan sedang minta tolong. Zuling menangis dalam kebisuannya. Bei Zicheng bisa merasakan sahabatnya itu seperti hendak berteriak minta tolong. Tatapan mata Zuling tidak pernah bisa dia lupakan. Jadi Bei Zicheng memutuskan untuk berbuat sesuatu, mulai mencari jawaban atas kondisi Zuling. Pada tanggal 20 Maret tahun 1995, Zuling mengalami koma, dan sadar kembali di tanggal 31 Agustus tahun 1995. Di masa komanya itu, dokter dan para ahli melakukan berbagai terapi dan pengobatan terhadap Zuling, termasuk terapi plasma, yang dipercaya menjadi faktor penyebab Zuling bisa bertahan hidup hingga puluhan tahun ke depan nantinya. Sampai di titik ini, mereka masih mencari sumber penyebab lain, karena menganggap tidak ada kemungkinan Zuling terkontaminasi talium. Setelah Zuling sadar dari koma, mereka melakukan berbagai macam tes, termasuk juga tes HIV, yang hasilnya, semua negatif, kecuali satu, penyakit Lyme. Dengan hasil itu, mereka benar-benar mencoret talium dan berkesimpulan bahwa Zuling terkontaminasi bakteri yang menyebabkan penyakit Lyme. Walaupun mereka sudah menentukan penyakit Zuling, namun kondisi gadis 20 tahun itu tidak pernah membaik. Frustasi dengan dokter yang tidak percaya kalau Zuling terkena racun talium, Bei Zicheng, bersama beberapa temannya, berinisiatif untuk menghubungi para ahli medis tidak hanya di Tiongkok, tapi juga dari seluruh dunia. Gejala penyakit Zuling diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, dan diposting ke forum medis online. Aksi Bei Zicheng ini selanjutnya tercatat dalam sejarah, sebagai tindakan diagnosis jarak jauh via internet yang pertama. Kurang dari setengah jam, Bei Zicheng mulai mendapatkan tanggapan. Selama beberapa hari berikutnya, ada sekitar 2.000 email dari 18 negara yang sebagian besar dikirim oleh ahli-ahli medis dan spesialis toksikologi. Ternyata benar,
Mayoritas dari isi email itu menyebutkan satu hal sebagai penyebab kondisi Zuling, yaitu talium, dan mereka menyarankan agar Zuling diobati dengan Prusia biru. Talium adalah logam padat yang sangat beracun, yang dulu digunakan untuk racun tikus dan obat kutu. Namun karena efek sampingnya yang sangat berbahaya, talium dilarang beredar bebas di beberapa negara, termasuk Tiongkok. Prusia biru memang direkomendasikan sebagai penawar racun talium, namun dengan kondisi Zuling, semuanya sudah terlambat. Selama beberapa bulan tanpa terdeteksi, talium sudah menyebar ke seluruh organ tubuh Zuling. Karena sudah berbulan-bulan Zuling dirawat di rumah sakit, orang tuanya berinisiatif untuk membereskan barang-barang pribadi milik Zuling di asrama. Di tanggal 28 April tahun 1995, Ibu Zuling datang ke asrama dan mengambil semua barang milik Zuling, tapi semua barang Zuling sudah tidak ada lagi. Informasi dari pengurus asrama, pihak universitas sudah membereskan semua barang milik Zuling dan disimpan di gedung jurusan Fisika Kimia. Saat didatangi ke sana, barang-barang Zuling memang ada, tapi beberapa barang pribadi lainnya, seperti sampo, sikat gigi, lipstik, sabun mandi cair, wadah lensa kontak, dan gelas pribadi milik Zuling, sudah lenyap. Ibu Zuling kemudian tidak jadi mengambil barang-barang tersebut, karena pihak universitas mengatakan bahwa kalau barang-barang itu diambil, berarti Zuling dinyatakan mengundurkan diri dari universitas. Ibu Zuling masih berharap putrinya akan sembuh dan kembali kuliah, jadi dia meninggalkan barang-barang itu di sana. Sebulan kemudian, pihak universitas kembali mendesak Ibu Zuling untuk mengeluarkan putrinya dari kampus, tapi wanita itu masih menolak. Akhirnya pihak kampus secara sepihak mengeluarkan Zuling dan mengembalikan barang-barangnya pada tanggal 7 Mei tahun 1995. Disinilah keanehan kedua terjadi, beberapa barang Zuling kembali hilang, kamera, jam tangan, botol madu, kopi, dan kotak makan siang, tidak ada di antara barang-barang yang dikembalikan itu. Ketika ditanyakan ke pihak kampus, mereka dengan santai menjawab bahwa barang-barang itu telah dibuang oleh petugas kebersihan. Masih masuk akal kalau madu, kopi, dan kotak makan siang dibuang petugas kebersihan, tapi bagaimana dengan jam tangan dan kamera milik Zuling? Siapa yang mengambilnya? Kalaupun ada pencuri masuk, kenapa hanya barang milik Zuling yang diambil? Dan anehnya lagi, kenapa barang-barang itu yang dipilih? Ini jelas bukan aksi pencurian biasa, seseorang telah membereskan semua barang itu, seperti hendak menghilangkan barang bukti. Merasa curiga atas hilangnya barang-barang tersebut, apalagi dengan kondisi putri mereka yang sekarang, orang tua Zuling melapor ke kantor polisi kampus. Mereka hanya mencatat laporan itu, namun tidak ada tindak lanjutnya karena mereka menganggap barang-barang yang hilang hanya barang receh yang tidak ada nilainya. Ayah Zuling lalu melapor ke Biro Keamanan Publik di kota Beijing. Seorang detektif berpengalaman ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Cakupan kasus ini sangat kecil, hanya 3 orang yang paling berpotensi menjadi pelaku, yaitu teman-teman sekamar Zuling. Tapi apa motifnya? Untuk apa mereka mencuri benda-benda itu? 3 teman sekamar Zuling adalah Wang Qi, Jin Ya, dan yang paling dekat dengan Zuling adalah Sun Wei. Ada rumor yang beredar bahwa di antara Zuling dan Sun Wei telah terjadi perselisihan. Teman-teman yang lain menganggap Sun Wei iri dengan Zuling yang selalu lebih unggul dalam segala hal. Mereka berdua juga tergabung dalam orkestra kampus, di mana Zuling mahir memainkan alat musik guqin dan zhongruan, sementara Sun Wei hanya bisa memainkan alat musik zhongruan. Dalam salah satu latihan, Zuling terlambat hadir. Sun Wei memanfaatkan kesempatan itu dan berkata pada pelatih mereka, bahwa Zuling itu sombong dan merasa kalau dia tidak selevel untuk berlatih bersama yang lain. Padahal saat itu, Zuling sudah mulai mengalami penurunan kondisi kesehatan. Namun isu tersebut tidak bisa digunakan untuk menetapkan Sun Wei sebagai tersangka. Detektif mencoba menggali kasus ini lebih dalam. Walaupun pihak Universitas Tsinghua mengklaim bahwa mereka tidak ada kegiatan perkuliahan atau proyek yang melibatkan talium, namun detektif berhasil menemukan faktur pembelian talium oleh sekelompok peneliti dari Universitas Tsinghua. Kelompok ini terdiri dari 2 profesor, 3 mahasiswa pasca sarjana, dan 2 mahasiswa S1. Detektif yakin bahwa aktivitas penelitian ini berhubungan dengan kasus keracunan talium Zuling. Dalam investigasi, 2 profesor dan 3 mahasiswa pasca sarjana dikeluarkan dari daftar tersangka karena mereka tidak punya akses masuk ke asrama mahasiswa, menyisakan 2 nama mahasiswa S1.
Dua mahasiswa S1 itu terdiri dari seorang mahasiswa laki-laki dan seorang mahasiswa perempuan. Dan mahasiswa perempuan itu adalah Sun Wei, teman sekamar Zuling. Sebuah kebetulan kah, atau Sun Wei memang pelaku yang sudah meracuni Zuling? Detektif kemudian menetapkan Sun Wei sebagai tersangka, tapi untuk menangkap gadis itu bukanlah perkara mudah. Keluarga Sun Wei memiliki pengaruh kuat di Universitas Tsinghua dan negara Tiongkok. Ayah Sun Wei, kakeknya, dan sebagian besar kerabat mereka memegang posisi penting di pemerintahan. Detektif memberitahu ayah Zuling bahwa kasus ini sangat sulit untuk dilanjutkan. Selain mereka harus berhadapan dengan nama-nama orang penting, Sun Wei juga sudah tidak ada lagi di Tiongkok. Dengan bantuan dan koneksi keluarganya, Sun Wei mengganti identitas dan terbang ke Amerika Serikat. Dikabarkan dia telah menikah dengan seorang warga Amerika Serikat dan menjalani hidup yang nyaman. Komunitas etnis Tionghoa yang tinggal di Amerika Serikat kemudian membuat petisi, menuntut pemerintah untuk mendeportasi Sun Wei, namun Gedung Putih menolak untuk campur tangan dalam kasus tersebut. Menurut mereka, selama dia tidak melanggar hukum dan tidak bermasalah dengan dokumen izin tinggalnya, Gedung Putih tidak akan berbuat apa-apa terhadap Sun Wei. Update terakhir, Sun Wei dikabarkan mengganti namanya menjadi Jasmine Sun, dan sekarang tinggal di Australia. Warga Tionghoa Australia juga mengajukan petisi untuk mengusir Jasmine Sun dari negara tersebut. Namun lagi-lagi, Jasmine Sun alias Sun Wei tidak tersentuh. Sementara itu di Beijing, Zuling terus bertahan hidup hingga hampir 30 tahun kemudian, dengan kondisi yang menyedihkan. Di umur 20-an, kemampuan dan kecerdasan Zuling tak lebih daripada anak berumur 5 tahun. Seumur hidup dia bergantung pada perawatan orang tuanya, yang sudah lansia dan bangkrut karena harus membayar perawatannya yang sangat mahal. Pada tanggal 18 November tahun 2023, Zuling mendapat serangan tumor otak dan mengalami koma. Dia kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 Desember tahun 2023 yang lalu, di usia 50 tahun. Itulah tadi kisah nyata kita hari ini. Lagi-lagi ketidakadilan terjadi karena faktor jabatan dan kekuasaan seperti kasus Maya Kowalski kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Hayati sekarang tidak bisa muncul ya, karena dia sedang sembunyi dari kejaran orang-orang. Kemarin dia melancarkan aksinya sebagai wali murid palsu, yang berujung ketahuan oleh pihak sekolah. Jadi Hayati tiarap dulu sekarang. Ish, lucu kali abang ini. Dedek sembunyi, tapi abang bilang-bilang ke orang. Lah kau lebih lucu lagi, kau ikut ngomong, orang jadi tahu kalau kau sembunyi di rumah abang. Ah, sudahlah bang. Dedek mau sembunyi di rumah Bang Bewok saja. Istri Bang Bewok cemburu sama kau Hayati. Ya sudah, dedek sembunyi di rumah Bang Mandor. Kau lupa kalau punya hutang arisan sama istri Bang Mandor. Ish, kacaunya hidup dedek ini ya Tuhan. Mau kemana lagi dedek? Ya sudah di sini saja, nanti kalau ada yang nyari, abang bilang Hayati sudah kerja di Taiwan. Gak pernah betul cakap sama abang nih. Dedek pergi sajalah. Entah mau kemana lihat saja nanti.